Salam nak, salam anak ibu semuanya. Kita berjumpa kembali dengan ibu di subtema 3, yaitu judulnya apa nak? Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di pembelajaran ketiga, kamu boleh buka buku kamu halaman 35 ya sayang. Halaman 135 ya nak ya. Di situ tema kita adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Dengan cara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui perkawinan. Perkawinan yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kelamin betina. Di mana terdapat sel kelamin jantan? Sel kelamin jantan terdapat dalam bunga, yaitu di benang sari. Apa nak? Benang sari. Sedangkan sel kelamin betina terdapat di putih. Jadi awal dari pertumbuhan secara generatif itu terdapat di bunga. Karena di dalam bunga ini yang sudah kita bahas yang lalu terdapat serbuk sari dan juga putih. Enak ya? Ya, itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Lalu kita masuk sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ini juga terbagi ke dalam dua cara, yaitu yang pertama vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, jadi hanya melibatkan satu induk saja. Kita bahas yang pertama, kalau ini sudah lalu ya nak ya, sudah kita apakan. Kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif alami, yaitu kamu boleh buka buku kamu di halaman 136. Di bukunya di bawah di situ dibuat vegetatif alaminya. Pertama akar tinggal. Akar tinggal. Apa yang dimaksud dengan akar tinggal? Jadi calon individu baru itu terdapat di akar yang terdapat di dalam tanah. Jadi tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal yaitu jenis jamu-jamuan, misalnya jahe, kencur, lengkuas, serai, kunyit, temulawak, dan yang lain-lain. Ini dia perkembangbiakan dengan akar tinggal. Lalu yang kedua, perkembangbiakan dengan umbi lapis. Umbi lapis. Jadi di antara lapisan umbinya itulah akan berkembang individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis: bawang, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Iya, itu dia berkembang biak dengan cara umbi lapis. Lalu yang ketiga, berkembang biak secara umbi batang. Kita sesuaikan dengan buku ya nak, umbi batang. Jadi umbinya itu, calon individu baru itu terdapat di batangnya. Tumbuhan apa yang berkembang biak dengan umbi batang? Contohnya adalah kentang, baru ubi jala berkembang biak dengan umbi batang. Ubi jala dia berkembang biak dengan umbi batang. Selanjutnya wortel, itu umbi akar. Jadi wortel berkembang biak dengan umbi akar ya nak. Wortel tidak berbiji, umbi akar. Contoh wortel dan singkong. Ini berkembang biak dengan umbi akar. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan tunas.
Apa itu? Tunas. Tunas adalah anakan kecil yang tumbuh di samping induknya. Tunas. Apa yang berkembang biak dengan tunas? Pisang berkembang biak dengan tunas. Nanti boleh kamu cari yang lain. Lalu selanjutnya adalah spora. Spora ini berkembang biak dengan spora. Putih-putih spora itu akan jatuh ke tanah dan itulah menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah bunga suflir. Ini ada loh nak di depan kelas kita. Nanti kalau kita sekolah, kamu ingat di depan kelas 6 itu yang bintik-bintik dia ujung-ujungnya itu namanya spora. Sudah, inilah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kita masuk sekarang dengan cara vegetatif buatan. Ini berkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, tetapi dibuat oleh manusia, dibantu perkembangbiakannya oleh manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok. Apa yang dimaksud dengan mencangkok? Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara dicangkok. Dan contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium. Caranya pertama, pilihlah batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Batangnya itu kamu ambil, kamu iris, kupas kulit luarnya, dikupas kulit luarnya. Setelah itu kamu keringkan kambiumnya atau getahnya kita sebut, baru dibungkuslah dengan plastik dan diisilah dengan tanah. Dan setiap hari itulah yang kamu siram. Tanahnya dibungkus plastik ya nak, atau boleh sepak kelapa. Itu nanti dicuci-cuci supaya masuk air, dan nanti dari umbinya itu akan keluar, dari batangnya itu akan keluar akar-akar. Itu biasanya memakan waktu paling cepat 1 bulan, baru dia mengeluarkan akarnya. Itulah nanti yang akan kita tanam, namanya mencangkok. Lalu ada yang kedua, stek batang. Stek batang. Stek batang ini adalah perkembangbiakan dengan memotong batang-batang dari tumbuhannya menjadi beberapa bagian. Itulah yang ditancapkan. Seperti kita ketahui, negara kita adalah negara yang subur makmur, gemah ripaloh jinawi. Itulah yang disebut. Batangnya saja ditanam, dia sudah bisa menghasilkan individu baru. Apa yang bisa berkembang biak dengan stek batang? Itulah boleh dia dengan singkong, bunga mawar. Ini bisa berkembang biak dengan stek batang. Lalu yang ketiga, menyambung. Menyambung di sini adalah sambung pucuk. Contoh, ada 2 tanaman, satu tanamannya akarnya kuat, tetapi buahnya tidak manis. Misalnya pohon mangga. Sedangkan mangga yang kedua akarnya lemah, tetapi buahnya manis. Jadi supaya kamu bisa mendapatkan buah yang manis dan akar yang kuat, jadi ujung dari pucuk dari pohon mangga yang akarnya lemah ini tadi kamu potong, dan akar yang kuat ini tadi kamu belah 2 dan dimasukkan diikat pakai tali. Itu ada gambarnya di buku kita ya nak. Itulah yang disebut dengan menyambung pucuk atau enten. Menyambung pucuk atau disebut juga dengan mengenten. Lalu ada yang keempat, okulasi. Okulasi itu sama dengan mengenten, cuma okulasi ini dikupas kulitnya. Kulit dari batang itu dikupas dan tanaman yang baru ditempelkan. Itulah okulasi. Ada itu fotonya nak di kelas 6A. Nanti kita akan praktekkan kalau kita ada waktu. Jadi cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif sudah selesai dijabarkan. Mengapa kita perlu mengetahui ini? Dengan membantu terjadinya perkembangbiakan tumbuhan itu, berarti kita ikut menyelamatkan tumbuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham seluruhnya.
ya nak ya. Dan kalau ada bunga atau pohonnya nanti di rumah boleh kamu praktekkan. Untuk lebih dalam lagi materinya, kamu boleh buka di Google, boleh buka buku-buku yang sudah ibu kasih ke kamu sebagai referensi. Demikian anak-anak ibu sekalian. Salam anak ibu, dari penjelasan Ibu Artini tadi, ini kamu buat catatannya ya nak ya, catatannya. Oke, ini di buku catatan kamu tulis ya nak, di buku catatan. Oke anak-anak ibu.